Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dialah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang maha pemberi rezeki. Kepadanya lah kita bertawakal, berserah diri, dan kepadanya lah kita memohon ampun. Dialah yang menyembuhkan penyakit kita ketika kita sakit. Oleh karena itu, tidak ada bagi kita tempat untuk mengadu kecuali hanya kepada Allah saja. Salat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan kehidupan kita kepada cahaya iman, cahaya Islam, cahaya petunjuk. Tidak ada cahaya yang akan membuat kita selamat melainkan tatkala kita mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara, selagi kalian pegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan tafsir Taisir Karimir Rahman, di mana insyaallah taala kita akan mengkaji surah Ali Imran ayat 137 sampai 140. Pada ayat sebelumnya kita telah membahas yaitu sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba, bersegera, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah yang begitu besar, sementara kesempatan bagi kita belum tentu. Kalau sekiranya kita tidak bersegera, tentu kita akan atau tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila magfiratin, kemudian Allah menyatakan surganya yang begitu luasnya. Ini setidak-tidaknya memberikan motivasi kepada kita yang hamba Allah untuk meraih surga yang begitu luasnya, seluruh langit dan bumi. Kemudian
Surga itu sengaja Allah janjikan bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang fasik, tapi sengaja Allah janjikan waidat lil muttaqin. Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Masyaallah. Lalu Allah jelaskan sifat orang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama sifatnya orang-orang yang menafkahkan harta mereka fis sarra' wad dharra, dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang menahan amarahnya ketika marahnya muncul. Ini merupakan suatu perkara yang sangat sulit sekali, kemampuan kita untuk menahan amarah. Namun sebenarnya tidak ada yang sulit kalau sekiranya kita mau untuk melakukannya. Kemudian ketiga, sifat takwa berikutnya wal afina 'anin nas, mempunyai sifat pemaaf. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan manusia, melupakan kesalahan orang lain. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian sifat berikutnya adalah orang-orang yang jika mereka terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang jika mereka terlanjur berbuat fahisyah, perbuatan mungkar, perbuatan keji, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, apa sikap mereka? Mereka tahu, mereka sadar secepatnya bahwa ini ada salah, langsung dzakarullaha, mereka langsung berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ini sifatlah, ini sifat yang mesti kita tiru, mesti kita tauladani, sifat orang-orang yang bertakwa ini. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah. Artinya apa? Betapapun kita minta ampun dan doa, tapi sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan dengan doa yang kita lakukan karena terhalang oleh beberapa hal, tentu dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah, ikhwatuna fid din, pada ayat selanjutnya inilah insyaallah yang akan kita bahas. Tema berikutnya ayat 137 surah Al-Imran sampai 140. Fadal, Qira. Ya, ikhwatuna fi din yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qad khalat min qablikum sunanun, telah berlalu dari kalian sunanun, sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian fil ard, di muka bumi ini.
Fanzuru, lalu perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana adanya akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Qad khalat min qablikum sunan, qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kamu, sunanun, sunnah-sunnah, apa yang telah menjadi, yang terjadi pada masa lampau. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru, dan perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana adanya akibat orang-orang yang berbuat dusta atau mendustakan ayat-ayat kami. Hadza bayan linnas, ini merupakan bayanun linnas, penjelasan bagi manusia, bayan, wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izatan, dan sebagai pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu, jangan kamu merasa bersedih. Wala tahzanu, jangan pula merasa kecewa. Wa antumul a'lau, kalian ini a'launa, tinggi, mulia. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang mukmin. Iyamsaskum qarhun, jika kamu ditimpa qarhun, oleh lukanya fisik kamu. Iyamsaskum qarhun, jika kamu timpa oleh luka, faqad massal qauma, sungguh juga telah merasakan kaum-kaum terdahulu. Faqad massal qauma qarhun, sungguh telah berlalu kaum-kaum terdahulu, telah menjalani kaum-kaum terdahulu. Yang seumpama dengannya, mislah, faqad qaumal qaum mislah, kaum yang terdahulu juga sudah mendapatkan hal yang sama. Wa tilkal ayyam, dan hari-hari itu, tilkal ayyam, hari-hari itu, nudawiluha, kami pergilirkan dia, nudawiluha, kami pergilirkan ia, bainan nas, antara manusia. Waliya'lamallahu, supaya Allah mengetahui, waliya'lamallahu, supaya Allah mengetahui, alladzina amanu, siapa mereka yang amanu, wa yattakhidha minkum syuhada, dan dia Allah akan mengambil minkum, dari kalian, syuhada, para syuhada, para orang yang syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, demi Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim.
Ayat yang sangat mulia yang memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat besar akan usaha kita untuk mengambil pelajaran pada apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Mari kita lihat. Terjemahkan sekali lagi. Qad khalat min qablikum, artinya tadi telah berlalu min qablikum, orang-orang sebelum kamu, sunanun, sunnah-sunnah yang telah berlalu kebiasaan mereka itu. Fasiru fil ar, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru, maka perhatikanlah, lihatlah, kaifa kana, bagaimana adanya akibatul mukadzibin, akibat atau kesudahan orang-orang yang mendustakan. Qad khalat min qablikum, telah berlalu dari kalian sebelum kalian, sunanun, sunnah-sunnah, fasiru fil ard, kamu jalan di muka bumi ini, fanzuru, maka perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat atau kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Hadza bayanul linnas, manusia, wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin, petunjuk dan pengajaran orang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu lemah, tahinu, jangan kamu merasa lemah atau hina. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa antumul a'lau, kalian itu tinggi, kalian itu lebih tinggi. In kuntum mu'minin, kemudian iyamsaskum qarhun, jika kamu ditimpa oleh luka, faqad massal qaumu qarhum, sungguh telah merasakan kaum yang sebelum kamu, mislahu, yang seumpama dengan yang kamu rasakan. Ulang lagi, iyamsaskum qarhun, jika kamu timpa luka, faqad massal qaumu qarhum mithluh, maka sungguh telah menimpa kaum yang sebelumnya, ya, yang seumpama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, artinya wa tilkal ayyam, hari-hari itu, nudawiluha, berikannya bainan nas, wal ya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui, ya, seorang-orang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, mengambil dari kamu para syuhada. Allahu, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Ikhwatuna fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat penjelasan dari tafsir Syekh Sa'di, dan nanti juga akan melihat tafsir Syekh Al-Imam Ibnu Katsir. Ayat yang mulia ini kata Syekh Sa'di, dan ayat sudahnya adalah bercerita tentang kisah dalam perang Uhud. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya kaum muslimin ditimpa musibah dalam perang Uhud, yaitu mereka mendapatkan kekalahan dari orang-orang kafirin. Ayat ini menjadi izatan atau menjadi ta'ziatan
ta'azzi, penghibur atau semacam memberikan semangat, menghibur yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk menghiburnya dan mengkhabarkan kepada mereka sesungguhnya telah berlalu orang-orang sebelum mereka, generasi dan umat-umat yang banyak. Jadi dengan adanya ayat ini, kaum muslimin yang mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu merasa terhibur, di mana Allah mengatakan telah berlalu orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian kalah nanti ada kelanjutannya, orang-orang sebelum kalian juga seperti itu. Telah berlalu orang sebelum kalian. Generasi terdahulu imtahanu, mereka diuji. Nabi Muhammad SAW juga diuji, sahabat-sahabat juga diuji keimanannya. Nabi-nabi terdahulu juga, Nabi Nuh diuji mereka dengan durhakanya umatnya kepada Nabi Nuh, tidak taat sampai kepada keluarganya, anak dan istrinya diuji, artinya jadi ujian baginya. Kalaulah orang yang mentelaah ayat yang mulia ini mau mengkaji ayat ini, maka ketika dia menghadapi suatu kekalahan, suatu problem, dia pun merasa terhibur. Telah berlalu orang-orang terdahulu juga mengalami hal yang sama, sehingga dia tidak merasa kecewa. Jadi Allah ingin mengkhabarkan dan menghibur kaum muslimin yang mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi mereka diuji, orang terdahulu itu diuji dengan orang mukmin juga diuji dengan berperang melawan orang-orang kafir atau diperang oleh orang-orang kafir. Namun dalam ujian mereka itu, mereka mampu untuk menahannya, mereka mampu untuk sabar. Nabi Muhammad diuji oleh orang kafir Quraisy dalam dakwah, sampai dikatakan orang gila, tukang tenung, tukang sihir. Kalau mau mengkaji, kajilah bagaimana kondisi umat-umat terdahulu yang mengalami kekalahan, ejekan, tantangan. Kalau ayat ini dibaca oleh para duat, para mubalik, ini jadi pelajaran besar bagi mereka. Falam yuzalu fi mudawalatin. Senantiasa mereka digantikan, dipergilirkan dalam ujian tersebut, mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kemenangan. Mereka mudawalah, dipergilirkan, mujawalah, ya secara berputar, mujawalah. Kemenangan itu tidak selalu didapatkan oleh kaum muslimin, dan tidak pula selamanya kaum muslimin itu akan kalah. Kita merasakan bagaimana kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW dalam berbagai macam peperangan. Kalau sekiranya Rasulullah itu tidak pernah kalah, kaum muslimin tidak pernah kalah dalam peperangan, tentu dalam hal ini apa yang akan terjadi setelah itu tahu kita, ya. Bisa jadi akan muncul kesombongan, bisa jadi akan muncul ujub, tidak pernah kalah. Demikian juga orang di dalam persaingan kehidupan, dalam prestasi. Orang yang tidak pernah juara, orang yang pernah juara terus kemudian satu kali tidak juara, kalau sekiranya dia tidak siap,
maka dia bisa down. Padahal kalau dia tidak juara itu kan biasa aja. Tapi karena dia tidak siap, selama ini dia juara, tiba-tiba tidak. Nah, kalau dia membaca ayat ini, kalau dia diyakinkan dengan ayat ini bahwasanya masa itu dipergilirkan, waktu-waktu dipergilirkan. Bagi yang kaya hari ini belum tentu bisa dia kaya besok. Nanti akan kita lihat ayat yang bicara tentang hal tersebut. Nah, dalam hal ini Allah menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi ini. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fasiru fil ard. Berjalan kalian di muka bumi ini bi abdanikum, dengan badan kalian, wa qulubikum, dan hati kalian. Disuruh berjalan, melihat ya bagaimana kondisi umat-umat terdahulu. Suruh berjalan berarti juga disuruh membaca sejarah, membaca kisah-kisah. Kalau orang yang banyak berjalan, banyak ilmunya. Kalau banyak berjalan, jalannya kemana dulu? Bukan jalan-jalan ya. Dia berjalan itu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengkaji, untuk menelaah. Ini bukan banyak ilmunya. Jadi Allah suruh fasiru fil ard. Berjalan kalian di muka bumi ini, baik dengan badan kamu dan hati kamu. Apa yang dilakukan? Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah, perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat-akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, seorang mukmin yang melihat kejadian-kejadian masa lampau, maka kejadian itu akan bisa jadi ibrah baginya. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Siapa orang-orang yang mendustakan Allah? Orang-orang terdahulu banyak contohnya. Apa akibatnya mereka dapatkan? Alladzina taghaw fil bilad. Orang-orang yang berbuat tagha, orang-orang yang melampaui batas di negeri ini. Fa'aktsaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab, Allah timpakan bagi cemeti azab. Apa contohnya? Orang mendustakan Allah seperti Fir'aun. Apa akibat Fir'aun? Mampukah Fir'aun itu menyelamatkan dirinya ketika datang azab Allah? Kalla thumma kalla. Bahkan ia sendiri tenggelam di lautan. Yang selama ini Fir'aun mengaku Tuhan, wa qala ana rabbukumul a'la, namun tidak mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ingat, lihatlah bagaimana adanya kesudahan orang-orang yang mendustakan. Di sini terlihat, kalau kita lihat orang-orang yang mendustakan Allah, apa kesudahannya? Tidak pernah selamat, tidak pernah bahagia. Ini sudah menjadi sunnatullah. Kaum Nuh, bagaimana kaum Nuh yang mendustakan nabinya? Mereka ditenggelamkan dengan banjir yang besar. Kaum Tsamud, kaum Ma'ad, mereka ditimpakan berbagai macam musibah. Pendek kata, orang-orang yang berbuat kefasikan, berbuat dusta, mendustakan agama, mendustakan ayat Allah, kesudahan hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan. Qarun dalam hal harta mendustakan nikmat Allah,
yang ia dapatkan. Apa kesudahannya? Dia dibenamkan, dia, rumahnya, keluarganya. Kenapa? Itu kesudahan yang didapatkan dari orang-orang yang mendustakan. Jadi kalaulah kita mau mentelaah ayat yang mulia ini, kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mendustakan agama, orang yang berpaling pada ajaran agama ini, tidak ada kesudahannya, itu tidak akan pernah baik. Coba kita lihat orang yang meninggal, yang dalam hidupnya itu penuh dengan maksiat, dengan dosa, di akhir hayatnya bagaimana kehidupannya? Bagaimana kehidupannya? Matinya tidak baik. Ya, itu kadang-kadang karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, tidak pernah selamat orang yang mendustakan Allah, mendustakan agama ini, yang berbuat makar, berbuat maksiat, ini tidak akan pernah mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum la tajidunahum illa mu'adzabina. Sesungguhnya kamu, kata Syekh, tidak akan pernah mendapatkan mereka illa mu'adzabin, melainkan mereka diazab. Jadi orang-orang yang terdahulu yang mendustakan ayatnya Allah, sudah banyak contoh-contohnya, mereka diazab. Walaupun itu keluarga Rasulullah, Abu Lahab umpamanya, mereka diazab. Hubungan saudara, walaupun itu saudara Nabi, pemilih Nabi, Nabi tidak bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau dia engkar, kalau ia mendustakan agama Allah ini. Nabi tidak akan bisa menolongnya. Putus hubungannya. Ada yang hancur negeri mereka, dibinasakan negeri mereka itu karena mereka mendustakan ayat Allah. Hilang ya, wa tabayyana likulli ahad, jelaslah pada setiap orang kerugian yang mereka alami tatkala mereka mendustakan agama Allah ini. Mereka mengalami kerugian, hilang kemuliaan mereka, hilang kekuasaan mereka. Orang-orang yang Allah berikan kemewahan dunia, lalu mereka mendustakan agama Allah, mendustakan ayat Allah. Mereka merasa apa yang mereka dapatkan itu hasil usahanya sendiri, kehebatannya sendiri, tidak terkait dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini akan ditimpakan azab. Bukankah ini, afalaisa fi hadza a'zamu dalil, bukankah ini adalah a'zamu dalil, sebesar-besar dalil sebagai petunjuk dan sebesar-besar saksi atas benarnya apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi dengan adanya kejadian-kejadian dari orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mereka mendapatkan azab, ditimpa azab pada waktu itu. Ini merupakan sebesar-besar dalil akan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Wa hikmatullahi allati yamtahinu biha ibadah, dan juga merupakan di antara hikmahnya Allah, maha hikmahnya Allah, maha adilnya Allah, di mana Allah yang menguji dengannya hamba-hambanya. Liyabluhum, untuk menguji mereka. Wa yatabayyan shadiquhum min kadzibihim, supaya jelas siapa yang dusta dari mereka itu, siapa yang jujur dari mereka itu. Siapa yang dusta, siapa yang jujur. Jadi adanya ujian-ujian tersebut untuk membedakan siapa yang benar imannya, siapa yang tidak benar imannya. Ada orang diuji dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil.
Ada uji dengan kemiskinan, mereka berhasil. Mereka taat karena hidup miskin, hidup melarat. Namun tatkala Allah bukakan kepadanya dunia, ketika dia rajin meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan padanya dunia, beransur-ansur dia mendapatkan nikmat. Akhirnya gagal dalam ujian, dia sibuk, dia tidak sempatkan lagi waktunya untuk beribadah kepada Allah, bahkan sudah berkurang ibadahnya kepada Allah. Dia sudah tidak sempatkan lagi waktunya untuk hadiri majlis ilmu, untuk menambah ilmunya. Akhirnya lama-lama apa yang ada pada dirinya sudah mulai hilang, maksiat yang semakin menjadi. Akhirnya dia kalah dalam menghadapi ujian kenikmatan. Banyak orang sabar ketika dalam keadaan punya, tidak punya, dan tidak sabar ketika dalam keadaan punya. Ini realita kita dapatkan. Ketika tidak punya, sanggup untuk bersabar. Biarlah ini apa adanya. Sanggup untuk menahan. Ketika sudah punya, sudah Allah bukakan pintu-pintu rezeki baginya, dia tidak sabar. Dia ingin memiliki ini, bahkan kalau bisa ngutang. Akhirnya pusing 7 keliling untuk membayar hutangnya bagaimana. Pas dalam kondisi seperti itu bangkrut. Akhirnya stres. Ini banyak terjadi. Kenapa? Ketika dibukakan pintu rezeki kepadanya, dia merasa bahwa itu rezeki ini akan selamanya saya dapatkan. Ini banyak contohnya ketika di daerah Pasaman. Mereka merasa bahwa pohon kelapa sawit itu tidak akan pernah turun harganya. Aset yang terbesar sampai 1 kilo 3.000. Akhirnya apa yang mereka idam-idamkan itu memang berjalan, tetapi sesaat. Tak lama kemudian jatuhlah harga kelapa sawit sampai 500 1 kilo. Apa yang mau dikata? Mereka sudah membeli ini dan membeli itu, semuanya hutang. Akhirnya itu ditarik semuanya, sampai rumah mereka pun di antara mereka yang mereka beli ditarik karena tidak ada lagi untuk pembayarnya. Nah, inilah manusia ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa pada Allah dan lupa dan merasa kesenangan dengan nikmat tersebut. Suatu ketika nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sekala kita mampu membaca ayat-ayat mulia, ayat-ayat ini akan menambah keimanan kita. Jadi Allah menguji seseorang itu, ingin melihat siapa orang yang benar imannya, siapa yang dusta. Kalau orang beriman benar imannya, dia akan sabar. Kalau orang tidak benar imannya, orang yang dusta, dia akan kufur. Dia akan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada kita, hadza bayanun linnas. Ini merupakan bayanun linnas. Artinya apa? Dilalah zahirah, menjadi petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi manusia. Artinya apa? Allah suruh untuk berjalan di muka bumi ini, fasiru fil ar, ya, melihat bagaimana kondisi umat-umat terdahulu, akibatnya mereka lakukan. Ini semua jadi ibrah. Jadi Allah mengatakan, memperkuat, hadza bayanun linnas, ya, ini, ya, petunjuk ini yang nampak, yang nyata, merupakan bayanun linnas, penjelasan bagi manusia. Wa tabayyana linnas al-haq minal batil, akan jelas bagi manusia mana yang hak dan mana yang batil. Ahlul haq, orang yang hak akan terus bertahan, wa ahlul batil tidak akan pernah bertahan. Ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, akan terus bertahan, sedangkan orang yang berada di atas kebatilan tidak akan bisa bertahan lama. Mereka akan binasa,
mereka akan sengsara. Wa ahlus sa'adah min ahli syaqawah, jelaslah terbedakan mana orang-orang yang ahlus sa'adah, keluarga yang mendapatkan kebahagiaan, mana orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Wa huwal isyarah ila ma awqa'allahu bil mukadzibin. Ini merupakan isyarat apa yang Allah telah jatuhkan, timpakan kepada orang-orang yang berbuat dusta. Jadi kalau kita mau mengkaji bagaimana orang-orang pendusta dahulu, ya, kita yang mempunyai akal yang sehat dan mentelaahnya mendapatkan ilmu dari melihat kejadian-kejadian masa lampau. Tapi sayang kita tidak pernah mengambil pelajaran daripada masa-masa terdahulu yang dilakukan oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang akhirnya melupakan diri kita. Jadi Allah katakan hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan ini menjadi petunjuk dan mau'izah, menjadi pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang-orang yang bertakwa yang bisa menjadikan petunjuk dan pelajaran dari apa yang dilihatnya? Li'annahum humul muntafi'una. Kenapa? Syekh mengatakan karena orang-orang bertakwa itu merekalah yang mampu mengambil manfaat dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Di orang bertakwa dilihat kejadiannya, Masya Allah, tidak betul, tidak betul, ya. Dia mengambil manfaat dari ayat-ayat, baik ayat itu Al-Quran Karim sudah jelas jadi manfaat, baik ayat itu kejadian-kejadian yang dilihatnya, dia mengambil manfaat, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Fatuhdihim ila sabil rasyad, maka ayat-ayat itu mampu menunjuki mereka, meluruskan mereka kepada sabil rasyad, jalan yang rasyad, yang lurus, jalan petunjuk. Wa ta'izuhum, dan memberikan, menjadikan itu pengajaran bagi mereka. Wa tasjiruhum, mengingatkan mereka, an tariqil ghay, jalan yang sesat. Wa amma baqin nas faya bayanun lahum taqumu bihi alaihimul hujjah minallahi. Adapun manusia yang lain, faya bayanun lahum, itu sebagai bukti bagi mereka, taqumu bihi alaihimul hujjah, yang tegak dengan mereka itu hujjah dari Allah. Sudah tegak hujjah dari Allah, namun mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Liyahlika man halaka an bayyinah, supaya Allah binasakan orang yang rusak dari keterangan yang telah ia dapatkan. Wa yahtamilu an al-isyarah, dan mengandung kemungkinan bahwa isyarat dalam ayat ini hadza bayanul linnas, ini maksudnya adalah lil Qur'anil azim, bagi Al-Quran dan azim, wa zikrul hakim, bahwa Al-Quran yang mulia dan juga sebagai zikir yang hakim, yang bijak, ini menjelaskan bagi manusia secara umum. Wa hudan, dan menunjuki, dan mau'izah, menjadi pengajaran lil muttaqin, bagi manusia secara khusus, dan semua makna itu, kedua makna itu hakun. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 139 sampai 140, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa lemah, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati, wa antumul a'lau, kamu ini adalah a'lau, tinggi, mulia, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang mukmin. Iyamsaskum qarhun, jikalau kamu ditimpa oleh luka, faqad massal qaumu qarhum, sungguh kaum yang dahulu juga ditimpa oleh luka, mislahu, yang sama. Wa tilkal ayyam, hari-hari itu, dan hari-hari itu,
nudawiluha, kami pergilirkan dia bainan nas, sesama manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan dengan itu ia mengambil minkum, di antara kalian, syuhada, sebagai orang yang akan menjadi para saksi. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Mari kita lihat penjelasan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dalam ayat ini. Allah memberikan motivasi semangat kepada kaum muslimin yang telah melihat kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Ya, seraya mengatakan untuk menguatkan tekad mereka. Kan kaum muslimin tiap peperangan dengan Nabi sebagai komandannya menang terus. Namun dalam perang Uhud, suatu kali dalam perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Turunlah ayat ini bertujuan untuk memberikan tasdi', motivasi kepada orang-orang mukmin, wa muqawwiyan, dan memberikan kekuatan tekad mereka untuk menghadapi hal yang akan datang. Dengan seraya Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu tahinu, merasa lemah, wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih, wala tahinu, jangan kamu merasa lemah, wa tad'afu fi abdanikum, dan lemah fisik kamu. Kalau udah lemah fisik, tentu nak mau lagi kita berperang, kan itu malas muncul. Manusia kalau sudah lemah, malas, semangatnya hilang. Wala tahzanu, jangan kamu merasa bersedih, fi qulubikum, dalam hati kamu. Jadi tahinu itu larinya, kalau menurut kata Syekh ini, tahinu itu lebih identik kepada fisik badan. Tahzanu, sedih itulah dalam hati, ke hati larinya. Kalau dua hal ini, fisik dan hati, sudah lemah, apa yang akan terjadi? Hilang semangat sama sekali. Fisik sudah lemah, hati juga sudah lemah karena kesedihan, tidak ada lagi semangat. Biasanya kalau hati kuat, fisik lemah, bisa dikuatkan oleh hati. Jadi kedua hal ini sangat bermanfaat. Kekuatan fisik kuat, semangat kuat, fisik kuat, kemudian kekuatan hati tidak bersedih, karena bersedih itu akan membuat lemah. Walah antum bersedih, gagal suatu ketika apa yang antum inginkan, pasti ada lemah semangat mudahnya, lemah semangat. Jadi pada ayat yang mulia ini Allah ingin memberikan semangat, motivasi kepada hamba-hambanya yang mukmin, karena melihat kekalahan dalam perang Uhud. Namun ayat ini bukan hanya berlaku dalam perang Uhud saja, tapi ayat ini juga berlaku bagi kaum muslimin dalam setiap kondisi. Ketika dia dalam usaha kegagalan yang dialaminya dalam menjalankan agama Allah, menjalankan perintah Allah, dituntut dia untuk tidak ada mulhana, tidak lemah dan tidak merasa bersedih. Wala tahinu, jangan kamu merasa bersedih, ya, masa lemah dan masa bersedih ketika ditimpa oleh musibah. Kita ditimpa musibah kan kadang-kadang lemas badan setelah itu, lemas. Jangan seperti itu. Kalau Nabi sempat seperti itu, mungkin nak mau lagi Nabi berjuang, ya? Karena rupanya dalam perang Uhud ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada sekitar
ada 70 orang sahabat yang meninggal dalam perang Uhud ini, termasuk Hamzah. Jadi ada sekitar 70-an. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan ya 70. Rupanya 70 sahabat, termasuk beberapa tokoh-tokoh sahabat besar yang meninggal di situ. Ini yang menyebabkan sedihnya kaum muslimin, berhibah hati. Sekitar 70 orang sahabat yang meninggal. Sebab satu itu banding berapa? Kalau kaum muslimin dengan orang kafir itu bukan banding satu enggak. Ada 100 mungkin. Satu itu mampu mengalahkan 100 orang. Ya. Kalau mati satu, itu kekuatan kaum muslimin tadi. Jadi meninggalnya sahabat-sahabat dalam perang Uhud, kemudian mengalami kekalahan lagi kan. Hal ini jangan membuat kalian lemah, jangan membuat kalian sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu. Fa innal huzna fi qulub wal wahna 'alal abdan ziyadatu musibatin 'alaikum. Ini kenapa dua hal ini dilarang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, yaitu lemahnya badan kita, kemudian lemahnya hati kita dengan kesedihan, karena ini akan menambah musibah. Ini akan menambah musibah. Orang sakit kadang-kadang sakitnya kan ringan, tapi sedihnya yang dalam, tambah fisik yang lemah, akhirnya penyakitnya itu bertambah penyakitnya tadi. Tapi kalau sekiranya dia sakit, ditimpa musibah, lalu hatinya ini kuat, ya, tidak lemah, dia tidak bersedih, dia hadapi dengan lapang dada, akhirnya fisiknya akan ikut kuat. Ini otomatis. Ada orang sedikit sakit, sakit. Ada orang seperti itu. Orang raung, ada orang yang sakit gitu kan, tapi dia tahan. Kenapa? Karena keyakinan tadi bahwa sakit ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang ditimpa musibah, yang lain juga demikian. Jadi dua hal ini, kenapa Allah wala tahinu wala tahzanu, ya, jangan kamu merasa lemah fisik kamu, badan kamu, dan juga kamu jangan merasa bersedih hati kamu. Ya, kelemahan fisik dan kesedihan hati akan menambah musibah itu. Ini kata Syekh. Wa aunu li aduwikum alaikum, dan akan menambah kekuatan musuh kamu. Nah, kalau kita bersedih, lemah, kita sudah makin lemah, akhirnya musuh semakin kuat. Musuh ketika melihat kaum muslimin itu bersedih, lemah, dia semakin kuat, gembira dia. Bal sajja'u qulubakum wasabaruha, akan tetapi yang harus kamu lakukan adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, sajja'u, berikan semangat, berikan motivasi diri kamu, hati kamu, dan wasabaruha, dan bersabar menghadapinya. Hidup ini, ya, kalau kita jalankan saja hidup ini lalu bersabar, insya Allah tidak ada yang sulit. Tapi kita bersabar, kita berusaha, kita giat. Tapi kalau sekiranya kita memperkirakan sesuatu yang akan terjadi, yang belum tentu terjadi, kita sudah memperkirakan dan seolah-olah itu akan kita pastikan, timbullah di sini apa? Rasa takut. Ya. Namanya orang ingin zawat, ingin berkeluarga kan, apa betul saya mampu? Nanti biayanya lagi, ya. Kemudian saya pikirkan kontrak rumahnya, saya pikirkan lahir anak bagaimana nanti, bagaimana biaya lahiran anak satu, ini tambah lagi anak satu lagi, itu sampai ke situ pikirannya. Kalau situ dipikirannya yang belum terjadi dipikirkannya, yang itu adalah ilmu Allah, maka akan semakin datang musibah melandanya.
akan semakin dia tidak bersemangat, tetapi dia lalui apa yang Allah suruh dilaksanakan, kemudian dia berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan nikmat Allah, dia jalani, insyaallah Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan menambah kekuatan dan semangatnya. Ini yang menyebabkan kita ini menjadi lemah, karena kita banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Ini kita melihat ya, seperti kekhawatiran kaum muslimin sekarang ini akan sebuah rumah sakit yang dikhawatirkan, yang katanya adalah sumber dari kristenisasi. Ini kan belum terjadi. Pusat ya sekian orang yang akan dimurtadkan. Ini kan belum terjadi. Apa usaha kaum muslimin? Usaha kaum muslimin tentu dalam hal ini adalah bagaimana kaum muslimin memperteguh akidahnya. Ada tidak ada rumah sakit itu sebenarnya yang murtad itu tetap juga ada. Kita tidak membela tentang kepada rumah sakit tadi, tidak, tapi adalah usaha kita yang paling utama sebagaimana dilakukan Rasulullah adalah pembinaan akidah yang sahih. Semua khatib membicarakan tentang akidah, masalah murtad, segala macamnya. Di mana saja materi-materi dakwah ya mengarah ke situ, dimantapkan. Insyaallah tentu tidak akan terjadi. Tapi kekhawatiran, kalau kekhawatiran terlalu tinggi, setan pun akan memberikan was-was. Khawatir ya. Karena hidup ini semuanya ada risiko. Tinggal dekat bukit, gunung bisa meletus. Tinggal dekat pantai, ya kena ombak. Dekat laut, tsunami. Semuanya ada risiko. Akan tetapi yang namanya musibah itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang tidak akan mengetahui di mana kamu akan meninggal. Kembali kita kepada ayat yang mulia ini. Apabila seseorang dalam mendapatkan kesedihan hati dan fisik, maka itu akan menambah musibah bagi mereka, kata Syekh, dan akan membantu bagi musuh untuk semakin kuatnya musuh. Oleh karena itu, doronglah semangat hati kamu, motivasilah diri kamu, dan sabarlah menghadapinya. Wadafa'u anhal huzun wa taslubu ala qitali aduwikum. Tolaklah kesedihan itu, ya. Wa taslubu ala qitali aduwikum, dan akan mengalahkan perang terhadap musuh-musuh kamu. Wa dzakara ta'ala annahu, Allah menyebutkan, la yanbaghi wa la yaliku bihim al-wahnu wal huzn. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang muslim untuk mempunyai sifat al-wahn, lemah, wal huzn, dan sifat al-huzn, sedih. Kalau dia melanda, cepat untuk dikikis. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah dari sifat sedih. Kalau dia datang pada diri kita, cepat kita berusaha untuk menolaknya. Dia akan bisa muncul pada diri seorang. Ketika seorang menghadapi musibah, problem, masalah, lalu dia bisa muncul. Kemudian Allah memperkuat dan lebih menyemangati kaum muslimin dengan mengatakan, wa antumul a'laun. Kamu ini lebih mulia dibandingkan mereka, orang-orang kafir tadi.
Wa antumul a'laun. Kamu lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang kafir tersebut. Kenapa kamu merasa minder, merasa bersedih hati, merasa berduka? Wa antumul a'laun. In kuntum mu'minin. Allah berikan syarat, jika kamu beriman, kamu akan menjadi mulia, akan menjadi tinggi jika kamu beriman. Tapi kalau kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan tidak akan kamu raih. In kuntum mu'minin. Kemudian sallahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi lagi, memberikan hiburan kepada kaum muslimin dengan menyebutkan apa yang terjadi pada diri orang-orang kafir dari kekalahan, dan menjelaskan hikmah-hikmah yang besar yang terjadi dari kekalahan tersebut. Apa kata Allah? Jadi ketika kaum muslimin itu merasa bersedih, ya, karena melihat kaum muslimin yang sahabat-sahabat yang meninggal dalam perang Uhud dan kalah, Allah Subhanahu wa taala dengan menghibur, dengan melihat musuh yang juga mendapatkan hal yang sama. Jadi apa? Iyamsaskum karhun faqad massal qaumu karhum mithluh. Jikalau kamu ditimpa mendapatkan luka, maka kaum tersebut juga pernah luka sepertinya, seumpama dengan kamu. Kalau kamu pada hari ini kalah, terluka, bahkan Nabi pun terluka dalam perang Uhud sampai giginya itu pecah. Nabi, berarti Nabi tidak ada pakaian ya, ilmu sihir, ilmu besi, ilmu kebal. Buktinya Nabi dalam perang itu Nabi pakai baju besi, baju besi yang Nabi pakai. Jadi untuk menghibur lagi, kalau sekiranya kamu kalah, kamu terluka, mereka juga terluka sepertinya sebagaimana yang kamu hadapi, mereka juga terluka. Artinya apa? Jika kamu sakit, mereka juga sakit, kan gitu. Berarti sama, kan sama-sama merasakan gitu. Jika kamu kalah, mereka juga pernah kalah. Ini artinya apa? Supaya untuk menghilangkan kesedihan tadi, lihat diri kita, lihat pula orang lain. Contohnya kalau kita sakit, kita aja melihat diri kita sakit, kita tidak pernah melihat orang diri orang sakit, tentu kita aja merasa sakit kan gitu. Ketika kita ditimpa musibah, kita aja, waduh kenapa saya ini, kenapa saya, padahal banyak orang lain yang juga menghadapi hal yang sama, bahkan mengalami yang lebih. Coba lihat orang lain. Tapi sayang manusia tidak mau melihat diri orang lain, yang dilihatnya adalah dirinya saja ketika ditimpa musibah. Ini hal yang tidak adil, atau ini menyebabkan manusia itu lupa diri. Jadi dengan adanya ini diingatkan lagi, kemudian dihibur, dikuatkan hati kaum muslimin. Fa antum wa iyyahum katasawaitum fil farqil. Kalau begitu kamu dan mereka sama-sama pernah terluka. Apa yang disedihkan lagi? Kan satu itu kan sama-sama kena. Apa yang disedihkan? Walakinnakum tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kamu dengan mereka itu apa? Mereka itu tidak mengharapkan balasan dari Allah. Kamu itu mengharapkan balasan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Itu bedanya. Kamu itu mulia, dengan kekalahan kamu itu tidak menjatuhkan derajat kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam menghiburnya. Jadi kalau sekiranya orang Islam itu ditimpa musibah, apapun bentuk musibah, itu kemudian dia sabar menghadapinya, dia beriman, ini berbeda dengan musibah yang dihadapi oleh orang
Orang kafir. Kalau orang kafir ditimpa musibah itu takutnya sangat luar biasa. Makanya sekarang ini, ya, ini asuransi itu dari mana datangnya? Semuanya diasuransikan. Kan sebenarnya karena ketakutan dengan musibah. Sampai rumah diasuransikan, ya, sampai juga dia punya anjing diasuransikan, anjing takut ditimpa musibah juga. Semua diasuransikan. Ini adalah berasal daripada orang, awalnya dari orang kafir, ditiru oleh kaum muslimin karena kekhawatiran sangat luar biasa terhadap dirinya. Kekhawatiran sangat luar biasa. Jadi perbedaan kaum muslimin dalam musibah dan orang kafir, orang muslim itu ditimpa musibah yang diharapkannya balasan dari Allah. Kalau orang kafir enggak, kesyirikan, semakin dia kibir, sombong. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasa sakit, sungguhnya mereka juga mau sakit sebagaimana kamu sakit. Akan tetapi watarjuna minallahi ma la yarjun, sedangkan kamu berharap kepada Allah apa yang mereka tidak mengharapkan. Kalau kamu orang-orang mukmin itu ketika ditimpa musibah memang sakit, tapi ada yang diharapkannya balasan dari Allah. Orang kafir ketika ditimpa musibah dia tidak mengharapkan balasan, ya, dia mungkin kesakitan, merintih, ya, mengerang-ngerang, tidak sadarkan diri. Ini bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Oleh karena itu, ikhwatuna fiddin, kita bisa melihat yang banyak stres itu siapa? Bukan orang Islam. Orang Islam yang menjalankan agama itu rata-rata tidak ada stres, jarang stres. Yang banyak stres itu adalah orang-orang kafirin. Lihat aja di negara-negara barat bagaimana mereka membunuh diri ketika menghadapi problem, ditimpa musibah. Sedangkan orang muslim tidak, karena orang muslim dia ada suatu terapi yang sangat mujarab bagi mereka, yaitu al-iman bil qada wal qadar. Iman dengan qada dan qadar. Ini terapi mujarab yang ada pada diri orang-orang mukmin, iman dengan qada dan qadar. Sedangkan mereka tidak iman dengan qada dan qadar. Mereka hanya iman dengan kenyataan. Kalau hidup tidak sesuai dengan kenyataan, mereka lelah, mereka stres karena hidup tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan orang muslim, orang mukmin itu tidak menjadikan kenyataan sebagai tujuan, tidak menjadikan ibrah, hukum dari kenyataan, tetapi dia mengambil pelajaran dari kenyataan. Kemudian dia meyakini kenyataan itu adalah semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia tetap beriman. Kenapa? Karena ia meyakini asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi itu terjadi, ya, itu jelek bagi kamu. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, yang tidak kamu senangi, itu terjadi, rupanya baik bagi kamu. Kita tidak menginginkan itu terjadi, ya. Tapi kenapa terjadi? Rupanya di balik itu setelah kita jalani terus ada hikmah di balik itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Suatu yang tidak kita inginkan terjadi lalu terjadi, apakah kita akan mengeluh? Apakah kita akan berkata-kata yang jelek atau mengumpat? Tidak. Tetapi semuanya itu kita terima qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masya'akan, apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki, ya, tidak akan pernah terjadi. Ini merupakan prinsip seorang mukmin dalam menghadapi
hidup ini. Yang jelas adalah kita disuruh untuk berbuat i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah, bekerjalah, beramallah, setiap kalian itu akan dimudahkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa minal hikam fi dzalika, di antara hikmah-hikmah pada hal yang demikian, anna hadhihi ad-dar yu'tillaha minha al-mu'min wal kafir, bahwa negeri dunia ini Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Dunia ini bisa jadi nanti dikuasai oleh orang kafir dalam hal dunia, ya. Bisa juga dikuasai oleh orang mukmin, ya. Orang kaya di dunia sekarang orang mukmin atau orang kafir? Siapa terkaya di dunia? Saya tidak tahu, tapi kemungkinan banyak dari orang-orang kafir. Namun ingat, semuanya itu Allah pergilirkan. Dulu di abad-abad dahulu Islam menguasai 2 sampai 2/3 dunia. Sampai orang Yahudi ketika lewat bertemu dengan orang Muslim, kita berseberang dengan jalannya, dia lewat ke pinggir. Begitu wibawa orang Islam pada waktu itu. Malu dia dengan bertemu dengan orang Islam ini, karena orang Islam ini wibawanya itu tinggi. Sekarang apa yang terjadi? Orang Islam yang tunduk dengan orang Yahudi, dengan orang kafir, tunduk. Takut ini, takut ini, takut diboikot, takut ini. Jadi berbeda kalau orang Islam itu berpegang dengan dinnya, dengan agamanya, dengan prinsipnya, maka insyaallah mereka akan kuat. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ada syaratnya, kamu ini akan tinggi. Apa syaratnya? In kuntum mu'minin, ya kamu beriman, iman yang hakkan, yang benar. Jadi kalau tidak, maka orang Islam ini akan terus menjadi orang yang lemah, orang yang terkebelakang. Bahkan apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis yang sering kita dengar, ya, bahwa orang Islam ini di akhir zaman ini seperti makan yang diperebutkan. Lalu sahabat bertanya, apakah kami ketika itu sedikit wahai Rasulullah? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu ketika itu banyak. Walakinnakum gutsaun, akan tetapi kamu ketika itu gutsaun, laksana laut, buih di lautan, tidak memberikan manfaat. Kemudian Allah mencabut rasa takut musuh kamu dalam hati kamu. Jadi orang kafir nak takut dengan orang Islam lagi, ya. Orang Islam ketika itu tidak punya wibawa lagi. Kamu dihinggapi oleh penyakit yang bernama al-wahan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman wahnu, apa penyakit wahan itu? Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit terbesar umat Islam dewasa ini. Hubbud dunya wa karahatul maut, cinta kepada dunia, takut akan mati. Apa yang, kalau kita tanya, apa yang membuat orang tidak mengamalkan sunnah? Apa kira-kira? Karena takut ditertawakan orang, kan gitu. Apa yang membuat orang Islam itu tidak mau memelihara jenggot saja? Karena cinta dunia. Karena dia tidak gagah lagi, tidak ganteng lagi, kan itu dunia juga itu. Itu yang dilihatnya. Yang menyebabkan manusia ini binasa adalah cinta kepada dunia. Takut akan kematian. Takut mati, maka segala pun dihalalkan. Ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa saja Allah Subhanahu memberikan kekuasaan pada orang kafir dan pada orang mukmin.
Itu semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu. Nah, namun negeri ini dipergilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini yang perlu kita perhatikan. Hari-hari itu dipergilirkan sama antar manusia. Jangan kita bangga dengan kemampuan, kehebatan kita. Nanti akan lahir orang yang lebih hebat dari kita. Kita akhirnya kalah. Jangan kita bangga dengan kekayaan kita, akan lahir orang yang lebih kaya dari kita. Akhirnya kita tenggelam atau kita jatuh miskin. Hari ini Anda menjabat jadi penguasa, tidak lama setelah itu Anda akan dikuasai. Kata-kata Anda tidak didengar. Hari ini mungkin Anda boleh semena-mena pada orang lain. Nanti Anda yang akan diinjak-injak oleh orang lain. Ini merupakan satu sunnatullah. Maka ketika mendapatkan nikmat, jangan sampai salah gunakan nikmat tersebut. Ketika mendapatkan nikmat, potensi yang ada pada diri kita itu kita manfaatkan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk kemaslahatan umat ini. Kemudian, jadi Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan hari-hari ini bagi manusia. Yaumun li hadhihi ta'ifah, satu hari untuk kelompok ini, untuk golongan ini, satu hari untuk kelompok ini. Kenapa? Karena dunia ini negeri yang fana, bukan negeri yang kekal dan abadi. Berbeda dengan negeri akhirat. Negeri akhirat, negeri yang murni untuk orang-orang beriman. Orang-orang kafir ketinggalan nanti. Orang-orang kafir akan ditinggalkan. Sedangkan orang-orang mukmin yang haqqan, yang benar, itulah mereka akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Waliya'lamallahu alladziina amanu. Dan Allah ingin mengetahui siapa orang yang beriman. Nah, jadi ini semuanya ini rentetannya. Hikmah dari musibah yang Allah turunkan. Hikmah kekalahan orang muslim, orang mukmin dalam perang Uhud. Apa hikmahnya? Supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Ya. Hadza aidan minal hikam, ini di antara hikmah Allah menguji hamba-hambanya dengan kekalahan dan ujian untuk membedakan orang mukmin dan orang munafik. Jadi nanti ketika itu kalau sekiranya iman itu sudah KO, muncul orang munafik. Apa ini Muhammad? Orang munafik akan mensuarakan. Tapi kalau orang mukmin ketika kalah ketika itu, dia akan berkata, Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau orang munafik enggak, itulah orang munafik seperti itu. Akhirnya orang-orang munafik ini mengembos-ngemboskan Muhammad kalah. Bahkan diisukan dalam perang Uhud itu Nabi Muhammad itu mati, meninggal. Diisukan, itu bahayanya mulut orang munafik. Diisukan Muhammad meninggal. Ini bagi orang-orang yang sudah terjangkit penyakit munafik, senang dia. Senang. Karena orang munafik itu berlindung dalam Islam dengan sembunyi-sembunyi. Dia kafir tapi dia berlindung dengan Islam karena tidak punya kekuatan. Itu hikmah dari musibah dan ujian untuk membedakan siapa orang mukmin, siapa orang munafik. Siapa orang bersungguh-sungguh, siapa orang tidak bersungguh-sungguh. Bisa jadi setelah kekalahan kaum muslimin itu, orang yang tidak bersungguh-sungguh tidak mau lagi ikut perang. Nah, mau lagi kalah juga, apa artinya perang gitu. Sama juga dengan kita sekarang ini, kita diuji oleh Allah dengan ujian harta, kemiskinan. Kita udah taat, kenapa juga Allah berikan kecukupan. Akhirnya kita mengatakan percuma saya taat. Kalah, berarti orang seperti ini kalah dalam menghadapi ujian. Karena kita menjalankan agama ini bukan untuk menjadi orang kaya. Kita menjalankan agama penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekayaan ini merupakan
buah ya dari penghambaan kita itu, yang dibalik itu ada hikmahnya. Ketika kekayaan itu tidak kita dapati, maka berarti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji iman kita. Li'annahu law istamar nasru lil mu'minin fi jami'il waqai' la dakhala fil Islam man la yuriduhu. Ini hikmahnya lagi kenapa kekalahan itu terjadi pada kaum muslimin. Apa kata Syekh? Kalau sekiranya kemenangan itu terus-menerus didapatkan oleh orang mukmin pada semua peperangan, maka akan masuklah ke dalam Islam orang-orang yang tidak menginginkan Islam. Ini bahayanya, menang semuanya, setiap perang menang, nanti orang akan berbondong-bondong masuk Islam, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan masuk Islam, dia pura-pura saja. Tapi dengan adanya kekalahan ini, ujian bagi sahabat-sahabat yang ada ketika itu, beriman atau tidak, akan jelas, akan bertahanlah orang-orang yang beriman, dan akan KO lah orang-orang munafik ketika itu. Orang munafik akan mundur. Sama dengan kejadian ketika terjadi fitnah. Orang munafik akan terus berusaha mengemboskan, orang yang mukmin yang benar akan sabar menghadapi hawa fitnah. Kalau sekiranya terjadi ya, dalam sebagian peperangan ya, terjadi kekalahan, maka jelaslah tabayyanal mukmin, akan jelaslah siapa mukmin yang benar, yang ingin untuk memajukan Islam. Karena orang mukmin itu dia Islamnya, dia menjalankan Islam baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan susah, tetap dia menjalankan Islam. Jadi beda dengan munafik. Munafik itu menjalankan Islam ketika senang saja, ketika susah dia mundur. Itu mental munafik. Ketika sama-sama mendapatkan nikmat, ya dia oke. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, nah dia angkat kaki dari hal tersebut. Terbedakanlah orang mukmin yang benar, yang ingin dalam Islam, baik dalam keadaan suka, dalam keadaan sempit, susah, senang, ya. Sedangkan orang yang munafik bukan, tidaklah seperti itu. Dia hanya Islam dalam keadaan senang saja, dalam keadaan susah dia tidak mau. Wa yattakhidhu minkum syuhada. Hikmah berikutnya adalah agar Allah menjadikan di antara kalian itu para syuhada, ya, para syuhada, para saksi. Karena syahadatu indallahi min arfa'il manazil. Kenapa? Karena mati syahid itu merupakan sebesar-besar, setinggi-tingginya kedudukan. Jadi dengan meninggalnya ada sekitar 70 orang sahabat dalam perang Uhud tadi, ini Allah jadikan mereka sebagai apa? Syuhada. Wala sabila linailiha illa bima yahsulu min wujudi asbabiha. Tidak akan bisa diraih syuhada itu kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang akan dengan menjalankan sebab-sebabnya. Fahadza min rahmatihi. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan syuhada ini sebabnya apa? Itulah tadi ujian, kematian tadi, ujian meninggalnya sahabat-sahabat dalam perang Uhud tadi. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya mukmin. Dia mendapatkan sebab-sebab yang tidak disukainya. Linailihim ma yuhibbun. Ya. Dia tidak suka, kekalahan itu tidak disukai orang. Akan tetapi keberadaannya itu menjadi sebab bagi kaum muslimin untuk mendapatkan kemuliaan. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Alladzina zalamu anfusahum, orang yang menzalim diri mereka sendiri. Wa taqa'adu 'anil qital, orang-orang yang duduk-duduk saja dalam peperangan, enggak ikut perang. Fi sabilih wa ka'anna fi hadza ta'ridan bi dhammil munafiqin. Seolah-olah ayat ini merupakan semacam sindiran, celaan bagi orang-orang munafikin. Orang munafik itu
yang ikut perang dengan orang munafik itu dia santai aja, dia di belakang biasanya munafik itu. Main belakang aja, tidak mau maju. Karena orang munafik itu takut mati. Jadi seolah-olah ayat ini merupakan semacam sindiran atau kiasan akan bahaya daripada sifat munafik tadi, mencela orang munafik. Wa annahum mabghuduna, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarahi, dibenci oleh Allah. Walihadza thabbatahum anil qital fi sabilih, oleh karena itu mereka tidak mau ikut dalam perang. Inilah yang bisa kita jelaskan. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan pelajaran ayat-ayat ini menggugah kita, memotivasi kita untuk menjadi orang mukmin yang benar dalam menghadapi musibah. Kalaupun ayat ini berkenaan dengan cerita tentang perang Uhud, akan tetapi al-ibratu bi umul lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu umumnya lafaz ayat ini, bukan khusus sebabnya. Kalau sebabnya memang berkenaan dengan perang Uhud, kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Akan tetapi ibrahnya meliputi segala bentuk kekalahan, segala bentuk kemunduran, ya, agar kaum muslimin mampu mengambil hikmah-hikmah yang terjadi. Kalau kita lihat sekarang ini, apa yang menyebabkan mundurnya kaum muslimin? Yang menyebabkan mundurnya kaum muslimin adalah karena mereka menjauh dari agama mereka. Menjauh. Ya, kenapa? Karena ada saja yang berbau Islam, ya, orang dia tidak pakai. Nah, mundur. Ada saja berbau Islam, mereka tidak pakai. Ada saja yang bau penegakan syariat Islam, mereka tidak mau. Mereka benci dengan Islam itu sendiri. Akhirnya menyebabkan mundur kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin itu betul-betul berpegang dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah pada para pendahulu, para salafus saleh, teguh dengan istiqamah menjalankan syariat ini dengan penuh kesabaran, iman pada qada dan qadar, fa insyaallah mereka akan kuat dalam menghadapinya. Semuanya ini tidak terlepas daripada ilmu. Tuntutlah ilmu, pelajarilah, fa insyaallah taala dengan ilmu ini kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi kokoh, kita akan menjadi semakin bersemangat di dalam menjalankan agama Allah. Wallahu a'lam bishawab.